Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, irka'u. Nah ini yang diajak bicara kita yang punya iman. Nah, kemudian urusannya dengan keimanan dulu. Sehingga di sana ada dua model manusia. Yang dia melakukan rukuk tidak beriman, tapi beriman saja tapi belum mau rukuk. Tapi bukan karena tidak iman. Sehingga dalam madhab atau dalam pembahasan pemikiran Islam, asalkan masih mengimani, meyakini sholat itu wajib menurut jumhur ulama madhab kita Syafi'i, kemudian juga madhab Maliki dan Hanafi, kalau ada orang meninggalkan sholat, kalau orang meninggalkan sholat, asalkan masih meyakini ada imannya bahwasanya sholat itu wajib, dia tidak dianggap sebagai seorang yang murtad. Ini perbedaan pemahaman di dalam pemikiran. Kalau madhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya orang yang tidak sholat, ya sudah, dia adalah termasuk kafir. Karena al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, kata Nabi. Ikatan kita ini orang beriman dengan orang kafir hanya sholat, yang enggak sholat adalah belum keluar dari iman. Ini perbedaan pemikiran di dalam ulama di madhab ahli sunnati wal jamaati. Yang jelas di situ ada orang beriman, kunci. Kemudian ada orang beriman yang mau rukuk sujud. Ada orang rukuk sujud. Maka dengan keyakinan bahasanya kewajiban rukuk, kemudian dia melakukan rukuk, sempurna dia. Ada yang meyakini rukuk itu wajib, meyakini rukuk itu wajib, dan tapi dia tidak melakukan rukuk. Ini ibaratan sholat rukuk sujud sholat. Dia meyakini sholat wajib tapi tidak melakukan sholat. Maka menurut jumhur ulama adalah tetap dianggap sebagai orang beriman tapi melakukan dosa yang sangat gede. Kemudian ada yang ketiga, yaitu dia rukuk sujud tapi tidak iman, orang munafik. Makanya ini dalam ayat ini ada lanjutannya. Urku'u wasjudu. Ada gerakan-gerakan sujud, gerakan-gerakan rukuk. Jadi semuanya harus ada punya maksud yang agung, yaitu wa'budu, dalam irama mengabdikan diri kepada Allah. Maka lanjutan selanjutnya wa'budu. Orang tawaf itu dengan orang jogging nggak ada beda. Atau sa'i. Kan begitu. Hanya itu muter-muter begitu saja. Tapi kok nilainya ibadah, ada makna ubudu. Gerakan senam itu ada yang rukuk loh ya. Maka jangan katakan sholat itu olahraga. Akan tapi di dalam sholat ada gerakan-gerakan. Jangan katakan sholat itu olahraga. Olahraga ya olahraga. Olahraga. Akan tapi dalam gerakan sholat itu lengkap. Gerakan-gerakan ada rukuk itu untuk pelurusan urat-urat mana, saraf mana, sujud dan sebagainya. Maka di dalam sholat ada gerakan olahraga. Tapi itu nggak boleh kita katakan, oh itu olahraga. Kalau orang melakukan olahraga dengan gerakan sholat, olahraga dengan gerakan seperti sholat, nggak boleh ada sujudnya, nanti sujud main-main dong. Olahraga ya olahraga. Cuman di dalam sholat itu ada gerakan-gerakan yang sesuai dengan olahraga. Maka mungkin orang melakukan gerakan seperti rukuk, tapi hanya olahraga. Sujud seperti sujud, meletakkan jidat di bawah. Karena dia mungkin seperti push up dalam posisi duduk, berarti kan harus kayak sujud. Tapi tidak dikatakan sujud. Karena tidak dalam irama melanjalani perintah Allah. Sehingga sini ditambah wa'budu. Dalam irama mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbakum. Wa'budu rabbakum. Wa'budu rabbakum ini untuk pemantapan dari ayat yang sebelumnya, yaitu dari bunyi ayat ini, urku'u wasjudu wa'budu, kemudian waf'alul khaira. Nah, waf'alul khaira ini banyak orang berbuat baik. Waf'alul khaira, berbuat baik ini banyak. Jadi setelah ibadah khusus yang sifatnya pribadi antara seorang hamba dengan Allah yang punya nilai ibadah, akan tapi ibadah itu juga ternyata tidak hanya dalam bentuk sujud rukuk, tapi lebih luas lagi segala bentuk kebaikan yang bisa dilakukan seorang hamba dalam irama mengabdikan diri kepada Allah. Ini mengarah kepada kehidupan kepada sesama manusia. Waf'alul khairah. Berbuat baik. Kepada siapa? Itu ada prioritas di situ, ada aulawiyat. Secara prioritas ada ibunda, ayahanda, saudara dan seterusnya, kerabat. Fa'alul khaira. Berbuatlah baik. Sebab ada orang yang tertipu, dia hanya baik kepada Allah.
dan tampak pengabdiannya kepada Allah, akan tapi dia belum bisa berbuat baik kepada sesama. Bahkan bisa saja maknanya begini, yakni maknanya luas sekali para sujud rukukmu itu akan punya makna kebaikan sejati jika setelah sujud rukuk selesai kau punya kebaikan kepada sesamamu. Sehingga dikatakan sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahsya'nya bukan waktu sholat, nggak ada orang zina waktu sholat. Ya pasti dong waktu sholat akan tidak sholat, tidak zina, tidak mencuri, tidak ini. Akan tapi setelah sholat itu punya makna. Maka ini wa'budu rabbakum, mengabdikan diri kepada Tuhanmu. Sholat, rukuk, sujudmu itu harus punya makna pengabdian kepada Tuhanmu. Dan kalau memang sujud rukukmu benar punya makna pengabdian yang tulus kepada Tuhanmu, akan membuahkan engkau mudah berbuat baik kepada sesamamu, karena itu buah daripada urku' wasjudu tadi. Waf'alul khaira, berbuatlah kebaikan. Maka la'allakum tuflihun, niscaya kalian akan menjadi orang yang beruntung. Keberuntungan ini adalah bukan saja di akhirat, di dunia juga dan di akhirat. Barangkali urusan dengan sesama manusia ya kok seolah-olah keberuntungan, apa sih keberuntungannya? Kalau aku harus patuh kepada Allah, ini kan ada larangan. Ada larangan. Larangan tidak boleh kita ganggu orang. Larangan tidak boleh mencuri. Larangan tidak boleh lakukan satu kesalahan. Apa maslahatnya untuk di dunia? Aku tidak boleh ngambil miliknya orang kok. Saya pengen itu sering banget, itu buah apel enak banget tuh, dan saya haus. Kenapa kok dilarang? Mana maslahatnya buat aku? Masalahnya aku boleh ngambil, kemudian aku makan enak, selesai. Itu ada uang nganggur kok mau tak ambil, nggak boleh. Maslahatnya itu aku bisa beli makanan enak. Lalu apa maslahatnya? Oh iya, maslahat dunia dan akhirat. Maslahatnya adalah untuk kita di dunia, untuk di akhirat. Tentunya ini perlu renungan yang dalam. Jadi begini, kalau seandainya dirimu yang satu orang itu, dirimu yang satu orang mendengar larangan dari Allah agar tidak mencuri, maka memang dirimu tidak boleh mengambil apapun milik orang lain. Pengekangan, seolah-olah iya pengekangan. Tapi sebetulnya harus paham bahwa di balik larangan untuk dirimu mengambil miliknya orang lain itu ternyata kebalikannya adalah keberuntungan yang besar. Semua sejuta manusia yang ada di kiri kananmu juga nggak boleh ngambil milikmu. Satu dibanding jutaan. Dulu kita tetap beruntung. Satu dirimu nggak boleh mengambil miliknya orang, ternyata kebalikannya juga jutaan manusia nggak boleh ngambil milikmu. Jadi milikmu aman. Ini kurang lebih seperti itu. Jadi dalam semua orang kan juga dilarang mencuri. Mencuri apa? Milikmu nggak boleh diganggu dirimu. Jadi maslahat dunia dan maslahat akhirat semuanya. Minuman keras bukan sekedar akalmu saja. Kalau akalmu rusak, misalnya kamu melakukan suatu tindakan merugikan, naik motor ngawur, nabrak, kan banyak gara-gara mabuk tabrakan di sana. Karena mabuk tiba-tiba nendang orang, dia dihajar habis dan sebagainya. Ya. Ternyata orang lain juga dilarang mabuk biar nggak ganggu kamu kok, kan begitu. Jadi semua ini adalah ada masalah dunia sebelum di akhirat. Adapun masalah akhiratnya harus ada hubungan dengan wa'budu. Dilakukan dalam irama pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dan berjihadlah di jalan Allah. Jihad tentunya maknanya luas sekali, bukan sekedar. Tentunya jihad, kalau disebut jihad itu biasanya akan punya makna adalah di medan laga. Akan tapi jihad bukan sekedar itu. Ada jihadun nafsi, merangi diri, merangi hawa nafsu kita. Tapi wajahidu, nah kalau kita hubungkan irka'u wasjudu wa'budu, kemudian waf'alul khaira, kebaikan ini, melakukan kebaikan yang sangat pribadi antara seorang hamba dengan Allah. Kemudian setelah itu melakukan kebaikan yang sifatnya lebih luas, yaitu kepada sesama manusia. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.